Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, jemaat GBI River of Life. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa kita untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang terbatas, kita ibadah melalui online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita akan Tuhan, tidak mengurangi antusiasme kita di dalam beribadah. Kita siapkan hati kita di rumah masing-masing, kita ajak saudara kita, keluarga kita beribadah secara online, tetapi tetap dalam hadirat Tuhan, tetap menggunakan pakaian yang rapi dan menghormati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Baktiar Damani. Bila kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kita satu pemahaman yang benar, pemahaman yang luar biasa tentunya untuk kita bisa keluar dari zona nyaman. Ya, memang kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu akan berdampak di dalam kebudayaan kita. Sehingga untuk memulai sesuatu yang baru, kita perlu merubah kebudayaan yang baru itu. Dan itu tidak mudah. Dan hari-hari ini kita dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus keluar dari zona nyaman itu. Tapi saya percaya, di zona yang baru, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa tentunya. Dan kita percaya, jika kita melakukannya dengan antusiasme, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang produktif sekalipun di tengah pandemi. Selamat beribadah, selamat antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GBI River of Life. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyatakan haleluya, haleluya, for our Lord God Almighty reign. Haleluya.
Bapa yang baik, Engkau ajaib Tuhan, besar perkasa ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Kami siap lebih lagi rindu Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi saudara-saudari. Mari bangkit berdiri, kita mau serukan nama Dia. Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Haleluya, come on. Mari kita lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan, kebangkitan terjadi. Sama-sama nyatakan, oh oh oh, datanglah dan datanglah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, Yesus ada. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan, sama-sama katakan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kuasa lewatan, kebangkitan terjadi. Oh oh oh, datanglah dan datanglah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan jalan Tuhan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, mujizat-Mu selalu dinyatakan dalam hidup kami. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan datanglah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatah, mujizat haleluya. Kristus akan datanglah. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita datang di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita. Amin saudara-saudari. Bahwa anggur baru tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya
yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, setiap kita semakin diurapi dan dicurahkan dengan kuasa Roh Kudus. Come on, lebih lagi kita mau bersuka cita, katakan anggur baru tercurah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi siapkan hati kami Tuhan Yesus. Bahwa kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan. Kami tidak dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus setiap hari.
jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku kita berdoa bersama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat pujian penyembahan kami naik ke hadapan-Mu bagaikan dupa yang harum menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Urapilah dia dan urapi setiap kami. Sehingga firman yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang menguatkan kami. Menyembuhkan yang sakit. Memulihkan, bahkan juga Engkau akan meneguhkan kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkisar kehidupan Yusuf. Jadi khotbah biografis dengan tokoh utama Yusuf. Saya berikan judul Keluar dari Zona Nyaman. Kita baca firman Tuhan. Saya pilihkan dari kitab Kejadian pasal 37. Karena panjang, kita lompati langsung ke ayat 23. Demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Haleluya. Demikian petikan riwayat hidup daripada Yusuf di masa mudanya. Saudaraku, Yusuf ini menerima visi, kalau kita baca di awal pasal 37, menerima visi dari Tuhan Allah lewat 2 kali mimpi, dan kedua mimpi itu mempunyai makna yang sama, ialah dia suatu hari di masa depan akan menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin bangsa, bahkan menjadi pemimpin yang kuat di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia sharing kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya itu yang sudah lama tidak suka kepada dia. Oleh karena dia diperlakukan istimewa oleh ayah mereka, Yakub. Maka ketika dia mendengarkan mimpi itu, yang memberikan suatu petunjuk masa depan bahwa Yusuflah yang menjadi pemimpin mereka, mereka bertambah benci, bertambah tidak terima, bertambah sakit hati. Lalu ketika suatu hari saudaraku, Ishak menugaskan anak kesayangan yaitu Yusuf ini untuk pergi mengecek keadaan saudara-saudaranya di padang penggembalaan. Yusuf datang dengan maksud baik, mungkin juga dia membawa perbekalan makanan untuk kakak-kakaknya itu, tetapi disambut dengan niat yang jahat. Mereka sempat hendak membunuh dia. Untung saja ada saudara yang bernama Ruben dan Yehuda masih menawar agar jangan dia dibunuh. Maka dimasukkan dia ke dalam sumur, tapi kemudian mereka tidak merasa ada gunanya dia mati begitu di dalam sumur. Maka ketika mereka melihat peluang untuk menjual adik mereka itu kepada pedagang-pedagang Midian, mereka lakukanlah yang sekarang disebut dengan trafficking.
Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah sejak saat itu Yusuf yang biasa nyaman di rumah orang tuanya mendapat perlakuan istimewa dari ayahnya, dibedakan dari saudara-saudaranya yaitu kakak-kakaknya yang lain. Sejak peristiwa di padang penggembalaan itu, dia dilepaskan oleh mereka kepada pedagang Midian dan dibawa jauh ke tanah Mesir, keluar dari zona nyaman. Maka judul ini saya ulangi tadi adalah keluar dari zona nyaman. Saudara, orang yang sukses itu, orang yang hebat-hebat itu, kehebatan, kesuksesan mereka itu bukan takdir, katakan amin. Tidak ada keberhasilan yang dinamakan adalah karena takdir. Bukan karena takdir, bukan karena hasil sebuah undian, bukan merupakan hadiah atau pemberian. Kesuksesan bukanlah hadiah. Bukan juga sesuatu yang kita terima tanpa harga yang kita bayar. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kehebatan yang karena faktor takdir, karena undian, karena hadiah atau tanpa bayaran, saudaraku. Benang merah dari semua orang berhasil ialah mereka semua pernah keluar dari zona nyaman. Tak terkecuali Yusuf ini, saudaraku, yang sudah menerima 2 kali mimpi peneguhan bahwa suatu hari di masa depan dia akan menjadi pemimpin besar. Dia harus keluar dari zona nyaman di tengah-tengah rumah orang tuanya. Saudaraku, saya kutip pendapat seorang ahli psikologi perilaku namanya Alasdair White. Dia berkata begini, comfort zone adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa sudah terbiasa, sudah nyaman karena dia sudah membaca keadaan, dapat mengontrol keadaan, tidak ada hal-hal yang merisaukan dia, terlalu mencemaskan dia. Dalam keadaan seperti itu dia aman, minim rasa gelisah, minim sesuatu yang dikhawatirkan, sedikit saja tekanan, sehingga itu dia nyaman di situ dan ingin berlama-lama dalam keadaan itu. Tetapi saudaraku, bahwa zona nyaman itu bukan zona sukses. Katakan amin. Zona nyaman bukan zona sukses. Zona nyaman akan membuat kita menjadi kerdil, membuat kita bagaikan bonsai, membuat kita tidak berkembang. Maka saya munculkan pertanyaan, mengapa kita harus rela hati keluar dari zona nyaman? Saya garis bawahi kata rela, sebab ada orang keluar dari zona nyaman karena terpaksa, karena tidak ada pilihan, karena ya ikut-ikutan gitu. Tetapi orang-orang besar itu, orang-orang sukses itu dibedakan dari awal bahwa mereka keluar dari zona nyaman dengan sebuah kerelaan. Rela hati, saudaraku. Kenapa kita harus rela hati keluar dari zona nyaman kita? Pertama, saudaraku, saya mau mengatakan sebab di luar zona nyaman. Di luar zona nyaman berarti uncomfort zone. Di sanalah kita berkembang. Perhatikan, kita berkembang bukan di zona nyaman, tetapi keluar dari zona nyaman berarti uncomfort zone. Di sanalah kita berkembang. Apa beda bertumbuh dengan berkembang? Bertumbuh itu alami, itu soal peningkatan usia misalnya, pertumbuhan badan dari bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Tetapi berkembang itu soal bagian dalam. Soal bagaimana kapasitas diri, bagaimana bakat dan talenta, bagaimana kecerdasan kita, bagaimana potensi diri kita menjadi mekar. Itu namanya berkembang. Di mana kita berkembang? Di luar zona nyaman. Saudaraku, kemampuan kita adalah potensi diri kita yang ditempa. Di mana ditempa? Lagi-lagi di luar zona nyaman. Jadi kalau kita mau berkembang, kita harus rela hati keluar dari comfort zone kita masing-masing.
Saya mau berkata Bapak Ibu, the best of you, yang terbaik dari dirimu, yang terbaik dari diri kita, hanya bisa muncul ke permukaan apabila ada tekanan eksternal, tekanan dari luar, dan disambut dengan motivasi yang positif dari diri kita. Ketika bertemunya tekanan dari luar dan motivasi yang mendorong dari dalam, disitulah potensi diri kita menjadi mekar, menjadi optimal, menjadi tampil ke permukaan, saudaraku. Apa jadinya visi Yusuf tadi? Kalau selama-lamanya dia tetap di rumah orang tuanya. Sedangkan visi dari Tuhan, dia menjadi pemimpin bangsa yang besar, pemimpin yang mempengaruhi banyak bangsa-bangsa, maka dia tidak mungkin sekolahnya hanya di rumah. Dia harus sekolah di luar, dan sekolah terbaik adalah pengalaman hidup di luar zona nyaman kita masing-masing. Saudaraku, kita harus tahu, jangan lupa Yusuf ini anak yang dimanjakan, anak papa. Papanya itu selalu memberikan jubah maha indah bagi dia, dibedakan dari saudaranya yang lain, dan itu menyamankan bagi dia. Saudaraku, dia harus keluar dari wilayah itu. Kenapa? Sebetulnya Allah sanggup saja mencegah dia, mengatur situasi agar anak Yusuf ini jangan sampai keluar jauh dari orang tuanya. Tetapi entah bagaimana Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti dicatat di kitab Kejadian 37 itu terjadi pada Yusuf. Kenapa harus keluar dari keluarganya? Karena Tuhan juga sudah memberikan format yang sama kepada ayah mereka. Jangan lupa siapa Yakub ini. Yakub adalah anak mama. Selalu dilindungi oleh mamanya Ribka. Diperlakukan istimewa oleh mamanya. Dan kalau dia menjadi bangsa yang besar, pemimpin yang besar, Yusuf mau tidak mau harus keluar. Jalan ceritanya kita tahu di kitab Kejadian juga mulai dari pasal 27. Terjadi di antara dia konflik dengan kakaknya Esau. Terjadi dia menyerobot hak kesulungan daripada Esau. Dan dibalas oleh Esau dengan ancaman, ultimatum yang memaksa dia keluar dari rumah orang tuanya. Keluar, sebab di luarlah seorang Yakub itu menjadi seorang yang kuat, saudaraku. Anak papa, anak mama, anak rumahan sulit menjadi orang yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 ada firman Tuhan demikian bunyinya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudaraku, induk Raja Wali bukan tidak sayang kepada anaknya, tetapi pada umur tertentu bayi-bayi anaknya itu harus dilemparkan dari sangkarnya. Supaya apa? Supaya dia bisa merentangkan sayapnya. Supaya apa? Supaya dia bisa terbang. Supaya apa? Supaya bisa dia pergi ke tempat yang jauh. Supaya dia bisa mandiri, menjadi burung yang kuat. Sengaja Musa mengangkat perumpamaan alami itu untuk menunjukkan bangsa Israel sekalipun diperlakukan oleh Allah sebagai anak-anak Raja Wali yang dibongkar panggir dari sangkarnya. Demikian juga Yakub harus keluar dari sangkarnya. Demikian juga Yusuf harus keluar dari sangkarnya. Saya tidak sedang berkata bahwa kita harus setiap kita keluar dari rumah orang tuanya. Yang saya sedang tekankan adalah setiap kita harus keluar dari zona nyaman masing-masing. Amin Bapak Ibu. Kita bisa berada di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tapi telah berada memasuki zona-zona yang baru. Zona-zona yang belum pernah kita lalui. Hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Kita bisa di tempat yang berbeda, tetapi tetap kita menjadi orang yang berada dalam zona nyaman. Sekali lagi, ini bukan soal lokasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Sebab di luar zona nyamanlah kita menjadi berkembang. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Karena di luar zona nyamanlah kita diberkati. Di luar zona nyamanlah
kita diberkati. Sebanyak-banyak berkat di dalam rumah kita, lebih banyak berkat di luar rumah kita. Percaya saudaraku, percaya saudaraku. Sebuah kebenaran universal adalah berkat yang kita cari itu, apa saja yang kita cari saudaraku, sebetulnya berada di luar rumah. Kita cari makanan ada di luar rumah. Kita cari uang ada di luar rumah. Kita cari jabatan ada di luar rumah. Kita cari apa saja yang penting-penting dalam hidup kita, selalu ada di luar rumah. Artinya juga sebagai pola ada di luar zona nyaman kita. Bahkan sekalipun di masa pandemi corona kita work from home, kerja dari rumah, tetap saja berkat itu datang dari luar rumah kita saudaraku. Kita mau korek-korek yang di rumah kita, kita dapat apa? Kira-kira demikian. Kalau kita hanya mengambil daripada apa yang sudah ada di zona nyaman kita ini, maka kita tidak akan mempunyai kesempatan meraup yang jauh lebih besar yang ada di luar sana saudaraku. Jadi poin yang kedua adalah kenapa saudara, kenapa saya harus rela hati keluar dari zona nyaman, ialah sebab di sanalah kita diberkati oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan Kejadian 41 ayat 41 kemudian ayat 44. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Luar biasa saudaraku. Andai kata Yusuf hanya di rumah orang tuanya, paling dia pemimpin atas 12 keluarga. Tetapi karena dia berani keluar dari zona nyaman, menghadapi kenyataan itu tanpa berputus asa, dia masuki wilayah-wilayah baru itu. Bahkan di Mesir dia bukannya langsung menjadi enak. Dimulai dari profesi paling bawah menjadi pembantu di rumah Tuan Potifar. Kena fitnah pula dari Tante Potifar. Masuk lagi menjadi narapidana di penjara. Sudah turun, lebih turun lagi kepada titik yang paling rendah dalam apa yang seharusnya diharapkan menjadi pemimpin. Tapi ini rendah sekali. Tapi tahukah saudaraku, kalau kita setia di dalam Tuhan, paten dalam panggilan kita, paten dalam visi kita, masukilah wilayah yang tidak aman itu, yang tidak nyaman itu. Tetaplah di sana kita berpegang kepada visi kita masing-masing. Saya percaya kita akan melihat hal-hal yang di luar sepengetahuan kita akan terjadi di dalam hidup kita. Yusuf dari penjara diangkat, dipanggil ke istana Firaun untuk menafsirkan mimpi dan kebuntuan Firaun. Dan kedapatlah tidak ada orang paling berhikmat di seluruh negara Mesir. Dan itulah saatnya promosi datang kepada Yusuf. Apa yang dimimpikan dia sekarang menjadi kenyataan. Ada hal yang sama juga. Daniel juga di negeri Babel memecahkan kebuntuan pemikiran yang ada di dalam diri Nebukadnezar. Tidak ada orang paling berhikmat lagi di Babel, di wilayah Persia sana. Dan Daniel diangkat menjadi pejabat paling tinggi di bawah Raja Babel itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di luar sana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan takut memasuki zona-zona tidak nyaman. Jangan bertahan daripada comfort zone masing-masing. Jangan enggan melakukan hal yang baru. Sekalipun pandemi corona, kita harus tetap menuai prestasi. Katakan amin. Jangan terpuruk dengan keadaan. Berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari kepada narkoba. Jangan lari kepada cara-cara yang keliru. Tetap hadapi persoalanmu. Dan bukalah wawasan kita. Bahwa saya percaya di tengah-tengah masa sukar sekalipun, selalu Tuhan menyediakan berkat bagi anak-anaknya. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka nanti mengambil kesimpulanlah Yusuf ketika sudah dia berjumpa dengan saudara-saudaranya itu di ujung cerita kitab Kejadian. Pasal 50 ayat 20 ada perkataan terkenal dari dia, bunyinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Sejak dari
memasukkan ke lubang sumur, menjual kepada pedagang Midian. Kamu mereka-rekakan yang jahat, merancang yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan, jadilah pada kami demikian. Yaitu di luar zona nyaman kita diberkati oleh Tuhan. Yusuf bukan hanya menerima berkat bagi dirinya sendiri, tapi ternyata jalan-jalan hidupnya itu adalah sebuah preparation untuk menyediakan jalan keluar, menyediakan tanggap bencana ketika keluarga dan ayahnya berada di tanah Kanaan, berada di dalam kelaparan. Telah terlebih dahulu Yusuf menjadi orang yang mapan di Mesir, dan singkat cerita nanti keluarganya itu pada masa-masa kesukaran mereka mendapat makanan dari meja makannya Yusuf, saudaraku. Menjadi berkat, bukan hanya menerima berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kalau dulu Yusuf meronta dengan keadaan itu, lalu dia berputus asa dengan situasinya, lalu mungkin dia menempuh jalan-jalan yang salah, maka mimpi menjadi tinggal mimpi, tidak pernah menjadi kenyataan. Saudaraku, yang ketiga, kenapa kita harus rela ataupun berani keluar memasuki zona-zona tidak nyaman dalam kehidupan kita? Yang ketiga, sebab di sana kita akan dijadikan saksinya. Ini luar biasa. Di masa malah tidak nyaman, kita menjadi saksi. Jangan lupa sejarah gereja. Kapankah gereja itu mekar? Kapankah jemaat itu berkembang? Pada situasi aniaya. Selalu ada cara Tuhan memakai situasi kesulitan kita menjadi media, menjadi jembatan, menjadi momentum Tuhan memakai kita menjadi saksinya. Kita kembali kepada Yusuf ini. Saudaraku, Yusuf ini kemudian menjadi saksi di tanah Mesir. Bahkan pejabat-pejabat istana pun tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Seorang yang luar biasa berbeda dari mereka. Mampu memberikan solusi bagi bangsa Mesir. Mampu menyelesaikan masalah yang pelik. Dia menjadi saksi di sana tentang ada orang yang diurapi oleh Tuhan menyelesaikan persoalan dengan hikmat surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita protes. Mungkin ada banyak orang mengajukan pertanyaan, mengapa kesukaran ini harus aku hadapi? Mengapa harus aku pula yang menghadapinya? Mengapa harus aku pula yang diperhadapkan kepada situasi ini? Saudara, saya mau berkata, kesukaran adalah panggung bagi pahlawan. Kesukaran adalah panggung bagi pahlawan. Kenapa pahlawan-pahlawan Indonesia itu mendapatkan nama sekitar perang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan? Karena masa sukar itu muncul pahlawan, saudaraku. Selalu demikian ritmenya, saudaraku. Jadi tangkap kesempatan. Masa sukar yang di depan mata kita ini bukan untuk ditangisi, melainkan di sini kita menjadi saksi, menjadi sinar yang terang, menjadi garam bagi banyak lain, menjadi tuntunan bagi banyak orang. Tidak lagi hanya menjadi tontonan, tapi tuntunan. Orang Kristen harus leading, memberikan contoh bagaimana hidup di tengah masa yang sukar. Bagaimana mengubahkan masa sukar menjadi masa yang panen. Saudaraku, Yusuf membuktikan hal itu. Juga saudaraku, Daniel juga membuktikan di Babel tadi, di hadapan Raja Nebukadnezar. Sampai-sampai saudaraku, Raja Nebukadnezar memberikan hormat bukan saja kepada Daniel, memberikan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. That is great. Mari kita baca ayatnya. Daniel pasal 2 ayat 26. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsajar. Daniel nama Ibrani, Beltsajar nama menurut nama dewa di Babel. Mereka mempunyai nama lokal jadinya. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ini pertanyaan ini, saudara, kalau kita simak ini, sanggupkah engkau memberitahu mimpiku dan memberikan maknanya? Jadi mimpinya pun tidak dikasih tahu. Kalau Yusuf, Firaun masih memberitahu apa mimpinya kepada Yusuf, mimpi yang meresahkan dia.
Kalau Raja Babel ini mimpinya tidak dikasih tahu. Beritahu aku apa mimpi tadi malam, apa di dalam tidurku. Beritahu artinya. Wow, ini challenge. Tidak ada yang dapat bisa melaksanakan hal itu. Maka berdoalah Daniel, saudaraku. Lalu dikaruniai hikmat, dibuka pengertian dari sorga. Lalu dia menguraikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar tentang kerajaannya dan kerajaan yang akan datang dan kerajaan yang kekal yang akan hadir. Terperangahlah Raja Nebukadnezar. Mari kita baca ayatnya Daniel yang ke ayat 47 tadi, yaitu Daniel 2 ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lihat, bukan saja nanti Daniel diganjar jabatan tertinggi di bawah Raja Nebukadnezar, tapi raja sendiri memberikan pengakuan kepada Allahnya Daniel. Itu artinya Daniel telah menjadi saksi di tengah masa sukar. Saudaraku, di luar zona nyaman, di sana kita dipakai Tuhan menjadi saksinya. Apalagi kita diurapinya, diberinya kuasa dari tempat maha tinggi. Ini kita harus menyambut masa-masa sukar. Walau ada air mata, mungkin juga ada rasa berat gitu. Tapi kita kemudian harus merelakan hati kita. Bersemangat menjalaninya. Tidak berputus asa, melainkan dengan cara pandang baru. Masa sukar adalah tempat saya berkembang. Masa sukar adalah tempat saya diberkati Tuhan. Masa sukar adalah lokasi di mana saya menjadi saksi Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ini yang harus kita tangkap. Tidak boleh menjadi cengeng. Orang Kristen tidak perlu menangisi keadaan-keadaan ini. Betul, kita berdoa untuk supaya pandemi corona tertanggulangi dengan baik. Tetapi pada sisi lain juga kita harus bersemangat melakukan terobosan-terobosan. Bukan saja attack the pandemic corona, tapi juga menciptakan kreasi-kreasi baru. Pelayanan-pelayanan yang menjangkau. Bisnis-bisnis yang membukakan roda ekonomi berputar. Orang Kristen menjadi saksi di tengah masa sukar, bahkan di tengah kelumpuhan dunia ini. Yang keempat, saudaraku, mengapa kita harus rela hati, bersedia keluar dari zona nyaman kita, melakukan yang selama ini tidak ingin kita lakukan, mengorbankan sesuatu yang tidak mau kita korbankan, menaburkan sesuatu yang selamanya ini mungkin kita enggan melakukannya. Ialah, saudaraku, karena di tengah-tengah masa sukar, seluruh masa sukar itu, secara iman kita harus memandang adalah road to success. Wow, ini keren, saudaraku. Masa sukar adalah jalan kepada kesuksesan. Masa-masa sukar adalah jalan menuju keberhasilan. Bagi orang lain mungkin masa sukar adalah masa kehancuran. Masa sukar merupakan masa untuk diratapi. Masa sukar untuk masa going down. Tetapi bagi kita masa sukar adalah tangga-tangga, jembatan-jembatan, melintas ke sana dan meraih kemenangan, keberhasilan dan kejayaan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menerima visi pada usia 30 tahun, pada usia 17 tahun dan dilantik di Mesir pada usia 30 tahun. 13 tahun masa sukar yang berkepanjangan. 13 tahun adalah perjalanan menuju puncak prestasi. Dalam 13 tahun banyak asam dan garam. Kepahitan demi kepahitan diperhadapkan dalam hidupnya. Semuanya itulah warna-warni yang menghiasi perjalanan. Sekaligus membentuk pribadi dia menjadi kuat. Tidak cengeng lagi, tidak anak rumahan lagi. Menghadapi masalah dengan sendiri. Tidak selalu bergantung kepada orang lain. Menjadi pribadi yang mandiri. Karakter dirinya keluar. Kalau kami di Medan, saudaraku, ada perumpamaan. Kamu itu bunga mawar atau bunga tai ayam namanya di sini. Apa bedanya bunga mawar dengan bunga tai ayam? Saya nggak tahu juga bahasa Indonesianya bunga tai ayam ini. Pokoknya di antara keduanya ini, kalau sama-sama dipijak, bunga mawar memancarkan keharuman. Sedangkan bunga tai ayam mungkin istilah dipijak memancarkan bau yang tidak sedap. Saudara ada di jenis mana? Apakah saudara menjadi jenis bunga mawar yang dipijak malah memancarkan keharuman?
Sudah banyak orang bijaksana membedakan orang dengan tipe binatang dua macam. Lalat atau lebah. Saudara yang mana? Apakah matamu adalah mata lebah atau justru mata lalat? Mata lebah, Anda lepaskan lebah, dia akan mencari bunga yang segar-segar, bunga yang sedang bermekar gitu. Sedangkan lalat saudara lepas, nggak jauh kemana, dia akan mencari sampah. Mata saudara, cara memandangmu haruslah merupakan mata lebah, melihat kesukaran sebagai peluang. Katakan amin. Haleluya. Road to sukses. Katakan sama-sama, jalan yang kujalani ini adalah jalan menuju keberhasilan. Jalan yang kujalani ini adalah jalan menuju keberhasilan. Jempol bagi kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara, Mazmur 139 tidak kita baca. Nanti Bapak Ibu baca boleh di rumah. Mulai dari 139 Mazmur, mulai 13 sampai 16. Itu diceritakan tentang bagaimana kita dibentuk Tuhan. Sang kreator itu, dia menjadi desainer yang menetapkan dan menuliskan rancangan-rancangan tentang kehidupan kita yang belum kita masuki itu. Ada planning yang luar biasa dibuat oleh Tuhan ketika kita dibentuk di dalam rahim ibu kita masing-masing. Ada rencana yang begitu mulia di sana pada setiap orang. Rencana yang besar itu hanya akan tiba menjadi kenyataan jikalau kita mau keluar dari zona nyaman. Keluar dari kandungan, keluar dari masa bayi, keluar dari masa remaja, terus memasuki wilayah-wilayah baru. Kalau kita terus di kandang, nggak mungkin bisa besar, nggak mungkin bisa kuat. Kita harus berani menghadapi situasi-situasi tidak nyaman, saudaraku. Jadi saya berikan sebuah rangkuman pada bagian akhir ini, saudaraku. Bagaimana sikap dan tindakan kita kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman, yang mungkin membuat kita takut dan enggan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap dan perbuatan atau tindakan kita? Yang pertama menurut saya adalah sikap kita harus tetap memandang kepada tujuan. Amin. Tatap tujuan ke depan, memandang ke depan, jangan memandang ke belakang terus. Sekali-kali hanya review ke belakang boleh. Tapi tujuan kita di depan, kesanalah mata kita tertuju, saudaraku. Situasi boleh berubah, jangan berubah pula tujuan kita. Harus paten bahwa ada rencana besar disediakan Tuhan di dalam kehidupanku. Yang kedua, kalau kita berada di dalam masa sukar, seperti Yusuf ini, saudaraku, dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai-sampai orang sekitar Yusuf itu tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan. Yaitu di kitab Kejadian 39 ayat 3, bahwa Firaun pun melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Itu terjadi karena Yusuf dalam seluruh hidupnya adalah seorang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana sikap kita? Bagaimana nanti pedoman dalam tindakan kita di masa-masa sukar kita, termasuk masa-masa sekarang kita hadapi, ialah tetap yakin Tuhan yang merancang yang terbaik, Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang menulis rencana induk bagi kehidupanku adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala masa-masa di zona tidak nyaman ini. Semuanya punya goal akhir, mendatangkan kebaikan bagi orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu. Biarlah kami dilatih oleh Tuhan. Biarlah kami dididik oleh Tuhan untuk dalam setiap keadaan-keadaan kami masing-masing, di mana kami harus keluar dari zona nyaman kami, dari situasi yang membuat kami aman, nyaman dan tenang. Kami harus berani juga keluar dari zona itu, sebab di luar zona nyaman kami akan berkembang. Kami akan diberkati. Kami bisa menjadi saksi Tuhan dan kami mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati gembala sidang kami di tempat ini. Berkati seluruh rekan-rekan sepelayanan di gereja ini. Berkati juga bahkan ibadah yang disiarkan lewat
media online ini Tuhan memberkatinya. Biarlah gerejamu diberkati oleh Tuhan. Biarlah gerejamu dipakai oleh Tuhan. Di masa-masa sukar seperti sekarang ini, kami diberkati menjadi berkat. Kami menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Tentunya kita sudah sangat diberkati, amin, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Baktiar Damanik. Biarlah kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan kita menjadi orang-orang yang percaya, berani keluar dari zona nyaman kita untuk meraih berkat-berkat Allah tentunya yang sudah Allah siapkan ke depan. Nah, kami secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Baktiar Damanik untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak, keluarga, pekerjaannya, dan juga pelayanan. Tuhan pakai lebih heran lagi, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Dimanapun Bapak melayani, di sana ada berkat Allah tercurah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyempatkan waktunya untuk beribadah melalui online, melalui YouTube kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun berada. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan seluruh jemaat GBI River of Life, sebelum mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, happy Sunday, and God bless you all.